Hai Quickers, selamat datang kembali di Quick Tech ID, inti teknologi tanpa basa-basi. Kalian pernah dengar lagu yang sama, tapi kualitasnya beda banget antara YouTube, Spotify, dan CD aslinya. Padahal lagunya sama, penyanyinya juga sama. Nah, bisa jadi masalahnya bukan di speakermu, tapi di jenis file audionya. Karena di balik setiap lagu digital, ada dunia format, bitrate, dan codec yang nentuin seberapa jernih suara yang kamu dengar. Hari ini, kita akan masuk ke dunia format musik digital. Dan buat kalian yang suka dengerin musik setiap hari, bagian ini bakal bikin kalian paham kenapa satu lagu bisa terdengar beda di tiap formatnya. Langsung saja kita mulai. Awal perkembangan musik digital. Zaman 80-an sampai 90-an, komputer cuma bisa simpan suara dalam bentuk gelombang asli, tanpa kompresi, tanpa trik. Dari sinilah lahir format seperti WAV dan AIFF. WAV itu buatan Microsoft, sedangkan AIFF buatan Apple. Keduanya sama-sama menyimpan suara mentah dengan kualitas penuh. Artinya, setiap detik lagu direkam secara lengkap, tanpa ada informasi suara yang dibuang. Hasilnya, suaranya jernih, tapi ukurannya bisa gila-gilaan. Satu lagu berdurasi 3 menit, bisa sampai 30-40 MB. Bayangin kalau kamu punya 100 lagu, bisa habis setengah gigabyte cuma buat musik. Padahal waktu itu penyimpanan sangat terbatas. Karena permasalahan ini, teknologi kompresi mulai dikembangkan. Dan disinilah babak baru dimulai. Era lossy compression, alias musik yang dikompres dengan mengorbankan sedikit detail suara. Format lossy, kompresi dengan kualitas berkurang. Oke, kita mulai dari bintang utamanya dulu, yaitu MP3. Format ini rilis resmi tahun 1993 dan langsung mengubah cara manusia menikmati musik. Sebelumnya, lagu hanya bisa didengar lewat CD atau kaset. Tapi dengan MP3, satu lagu yang tadinya puluhan megabyte bisa dipadatkan jadi cuma 3 atau 4 megabyte. Tanpa terdengar terlalu beda di telinga kebanyakan orang. Teknologinya sederhana tapi jenius. MP3 menganalisis frekuensi suara yang tersamarkan oleh suara lain yang lebih keras dan langsung menghapus bagian-bagian ini untuk menghemat ruang. Hasilnya, filenya jauh lebih kecil, tapi suaranya masih tetap berasa sama. Di era 2000-an, MP3 itu segalanya. Kamu pasti ingat Winamp, iPod jadul, atau folder berisi ratusan lagu hasil copy dari teman. Itu semua karena MP3 bikin musik digital jadi mainstream. Tapi, tentu saja ada kompromi. Kalau kamu pakai headphone bagus, atau dengar di studio, kamu bakal sadar ada sedikit rasa digital, kayak detail tinggi yang hilang, atau suara vokal yang nggak sealamiah versi aslinya. Dan itulah kenapa format ini disebut lossy. Ada bagian suara yang hilang saat dikompres. Sekarang kita naik sedikit ke generasi berikutnya, yaitu AAC atau Advanced Audio Coding. Format ini lahir buat menggantikan MP3. Secara teknis, AAC bisa kasih kualitas lebih baik dengan ukuran file yang sama. Misalnya, MP3 di 192 kilobit per second, itu kualitasnya bisa disamain oleh AAC di 128 kilobit per second. Jadi lebih efisien, hemat ruang, tapi tetap enak di telinga. AAC itu dipakai di iTunes, Apple Music, YouTube, bahkan banyak layanan streaming lainnya. Alasan utamanya sederhana, lebih bagus suaranya, lebih kecil ukurannya, dan kompatibel di hampir semua perangkat modern. Kalau kamu pernah lihat file musik berakhiran M4A, itu sebenarnya AAC yang dibungkus dalam kontainer. Apa itu kontainer? Nanti kita jelaskan di akhir. Lanjut, ada lagi satu format yang sering dilupakan, tapi sangat penting, yaitu OGG for Bass. Nah, ini unik. OGG itu open source, alias bebas lisensi dan gratis dipakai siapapun. Kualitasnya nggak kalah sama MP3 atau bahkan AAC. Di bitrate yang sama, OGG bisa terdengar lebih natural karena algoritma kompresinya dibuat tanpa batasan paten. Makanya, format ini banyak dipakai di dunia open source dan gaming. Kalau kamu pernah main game di PC atau Linux, kemungkinan besar file musiknya disimpan dalam format OGG. Selain itu, Spotify juga pernah pakai OGG untuk streaming di desktop, karena dianggap lebih efisien dan fleksibel buat pengiriman audio online. Jadi, walau nggak sepopuler MP3 di masyarakat umum, OGG tetap punya tempat khusus di dunia digital, terutama buat pengembang, gamer, dan para pendukung software bebas. Nah, itu tadi 3 format lossy yang paling berpengaruh di dunia musik digital. MP3, AAC, dan OGG for Bass. Mereka semua lahir dari keinginan yang sama, membuat musik tetap enak didengar,
tapi tidak memakan ruang penyimpanan besar. Format lossless, kualitas asli tanpa hilang detail. Sekarang, kita masuk ke dunia lossless audio, format yang tidak mengorbankan kualitas sama sekali. Setiap nada, setiap gema, setiap desis kecil, semuanya disimpan persis seperti aslinya. Kalau kamu dengerin dengan headphone atau speaker yang bagus, bedanya bisa langsung terasa. Lebih hangat, lebih jernih, dan terasa hidup. Yang pertama, tentu saja Wave. Format ini dikembangkan Microsoft sejak awal era audio digital. Secara teknis, Wave adalah format kontainer yang menyimpan suara mentah, tanpa kompresi, dan sampai sekarang masih jadi standar di dunia rekaman profesional. Kalau kamu rekam suara gitar, setiap getaran senarnya disimpan utuh. Hasilnya, suara super jernih, tapi ukurannya juga luar biasa besar. Itulah kenapa Wave jarang dipakai untuk koleksi musik harian, tapi jadi format wajib di studio rekaman, mixing, atau mastering. Nah, di kubu Apple ada format kembarannya, yaitu AIFF. Secara konsep, hampir sama dengan Wave. Sama-sama lossless, sama-sama berukuran besar. Bedanya cuma di struktur datanya dan kompatibilitasnya dengan ekosistem Apple. Banyak musisi yang pakai Mac dan Logic Pro lebih memilih AIFF karena dukungannya lebih stabil di software produksi musik mereka. Jadi bisa dibilang, Wave dan AIFF itu kayak dua saudara kembar yang tumbuh di rumah berbeda. Satu di Windows, satu di Mac. Tapi, yang namanya manusia itu selalu cari efisiensi. Dan dari situlah, lahir format lossless yang lebih modern, yaitu FLAC. FLAC itu singkatan dari Free Lossless Audio Codec. Dirilis pada tahun 2001 dan langsung populer di kalangan kolektor musik serta audiophile. Bahkan sampai sekarang, komunitas audiophile masih debat soal mana yang lebih natural, FLAC atau Wave. Keunggulannya jelas banget. Kualitas setara CD, tapi ukuran file bisa 40-50% lebih kecil dari Wave. Bedanya dengan MP3, FLAC nggak buang data sama sekali. Jadi saat kamu putar ulang, suaranya 100% identik dengan aslinya. Banyak orang yang suka koleksi album lama dalam bentuk FLAC, karena selain efisien, format ini juga open source dan bebas lisensi. Kalau kamu download album FLAC dari sumber resmi, biasanya juga ada metadata lengkap, mulai dari cover album, nama artis, sampai info teknis rekamannya. Dan seperti biasa, dari kubu Apple nggak mau ketinggalan. Mereka bikin versi lossless sendiri dengan nama ALAC, kepanjangan dari Apple Lossless Audio Codec. Secara teknis, ALAC itu mirip banget dengan FLAC. Bedanya cuma di ekosistem dan kompatibilitasnya. Apple pakai ALAC buat layanan Apple Music Lossless. Jadi pengguna iPhone bisa streaming lagu kualitas CD tanpa harus pakai format lain. Kalau kamu dengar lagu dengan label lossless di Apple Music, nah, itu pakai ALAC. Dan menariknya, sekarang format ini juga udah dibuka jadi open source. Jadi bisa dipakai siapapun tanpa biaya lisensi. Jadi kesimpulannya, kalau kamu mau kualitas studio, pilih Wave atau AIFF. Kalau mau efisiensi tapi tetap lossless, FLAC atau ALAC jawabannya. Format streaming dan modern. Nah, di era modern sekarang, musik nggak cuma soal kualitas, tapi juga soal kecepatan dan efisiensi data. Makanya, format modern itu dibuat supaya tetap terdengar bagus, tapi bisa dikirim lewat internet dengan lancar, bahkan di jaringan yang lemah. Yang paling menonjol di sini adalah Opus. Opus itu format super fleksibel, yang bisa dipakai buat musik, panggilan suara, bahkan video call. Format ini adalah gabungan dari dua teknologi, SALT untuk kualitas musik tinggi, dan strip dari Skype untuk suara manusia. Kelebihan Opus itu luar biasa. Di bitrate rendah pun, suaranya tetap bagus dan natural. Makanya, Opus banyak dipakai di aplikasi kayak WhatsApp, Discord, Zoom, dan juga beberapa layanan streaming modern. Kalau kamu pernah ngobrol lewat Discord dan suaranya tetap jernih meski sinyalnya pas-pasan, itu karena Opus yang bekerja di balik layar. Format ini adaptif dan bisa menyesuaikan kualitas secara real-time, tergantung jaringan dan kebutuhan suara. Lalu, ada format yang lebih ekstrim, yaitu DSD atau Direct Stream Digital. Kalau tadi kita bahas FLAC setara CD, nah, DSD itu kualitasnya bahkan lebih tinggi dari CD. Digunakan di dunia high-res audio, biasanya buat musik audio file premium yang dirilis di SACD atau file digital resolusi tinggi. DSD nyimpen suara dalam bentuk bitstream dengan kecepatan luar biasa tinggi, sampai jutaan sampel per detik. Hasilnya, detail dan nuansa suaranya bisa luar biasa halus. Tapi konsekuensinya, ukuran file juga sangat besar. Satu album bisa tembus beberapa gigabyte.
Jadi, format ini lebih cocok buat para pecinta kualitas ekstrim, bukan buat pengguna biasa atau streaming online. Tapi di balik semua format ini, ada hal penting yang sering disalahpahami orang. Bukan soal nama filenya, tapi bagaimana suara itu dikodekan. Teknologi di balik kualitas audio. Sebelum kita tutup videonya, ada satu hal penting yang sering bikin orang salah paham soal file musik, yaitu kontainer dan kodek. Kedengarannya mirip, tapi sebenarnya dua hal yang beda banget. Kalau kita ibaratkan, kodek itu resep masakannya, sedangkan kontainer itu kotak makanannya. Kodek ngatur cara suara dikodekan, dikompresi, dan disimpan dalam bentuk digital. Sedangkan kontainer adalah tempat penyimpanan hasil masakan itu, yang juga bisa berisi info tambahan seperti judul lagu, cover album, atau lirik. Contohnya gini, MP3 itu kodek. Dia punya aturan sendiri buat ngompres suara biar hemat ruang. Tapi M4A itu kontainer yang berisi file dari kodek AAC atau ALAC. Jadi, file M4A belum tentu lossy atau lossless. Kalau di dalamnya pakai AAC, hasilnya lossy. Tapi kalau pakai ALAC, ya berarti lossless. Hal yang sama juga berlaku buat WAV. WAV itu kontainer, bukan kodek. Di dalamnya bisa aja ada data audio mentah PCM atau bahkan hasil kompresi lossless lainnya, tergantung isinya. Nah, makanya kadang orang heran, kok bisa dua file M4A ukurannya beda banget, padahal sama-sama M4A. Hal ini karena yang ngebedain itu kodek di dalamnya, bukan ekstensi filenya. Jadi, kalau kamu lihat ekstensi file, ingat aja, itu cuma bungkus luarnya. Yang menentukan kualitas dan ukuran sesungguhnya adalah kodek di dalamnya. Nah, sekarang kita bahas hal yang nggak kalah penting, yaitu bitrate. Bitrate itu, sederhananya, ukuran seberapa banyak data audio yang diproses setiap detik. Kalau diibaratkan, bitrate itu kayak jumlah titik warna di lukisan digital. Semakin banyak titiknya, semakin detail hasilnya. Tapi ya, semakin tinggi bitrate-nya, semakin besar juga ukuran filenya. Contohnya gini, kalau kamu dengar musik MP3 di 128 kilobit per second, artinya setiap detik suara disimpan dalam 128 kilobit data. Hasilnya ringan dan hemat ruang, tapi banyak detail suara yang dikorbankan, terutama di frekuensi tinggi dan efek gema halus. Naik ke 320 kilobit per second, detail suaranya mulai kembali. Petikan gitar, nafas penyanyi, gema ruangan, semua terdengar lebih nyata. Makanya, bitrate tinggi sering disebut dengan near CD quality atau mendekati kualitas CD. Penjelasan singkat ini tentu belum sempurna. Masih ada banyak aspek teknis seperti bit depth, quantization noise, atau bahkan psychoacoustic masking yang belum kita bahas karena sifatnya terlalu teknis dan bisa bikin bingung kalau dijelaskan dalam video sependek ini. Tapi semoga lewat segmen ini, kalian jadi paham satu hal penting, bahwa kualitas audio itu nggak cuma ditentukan oleh format filenya, tapi juga oleh cara data dikodekan, dikompresi, dan disimpan. Sampai di sini dulu pembahasan dari kita. Dan seperti biasa, Quick Tech ID, inti teknologi tanpa basa-basi.